Halo semuanya, berjumpa kembali pada video pembelajaran kelas 6. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, pembelajaran 6. Adapun kompetensi dasar dalam muatan PPKN yaitu 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar dalam muatan bahasa Indonesia adalah 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Sudahkah kamu membekali tubuh dengan menu sarapan yang sehat tadi pagi? Sarapan sangat penting untuk bekal selama seharian beraktivitas. Kamu dapat memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang disantap sehari-hari. Teks berikut memberikan informasi bahwa tumbuhan sangat penting untuk tubuh kita. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung karbohidrat, seperti padi, jagung, dan umbi-umbian. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya, seperti untuk tumbuh tinggi, besar, dan mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung protein, sehingga membuat kita tumbuh sehat. Tumbuhan tersebut adalah kacang kedelai yang terdapat pada tahu dan tempe, kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lain. Manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai penyakit. Ada beragam jenis tumbuhan yang mengandung vitamin untuk menjaga tubuh kita agar selalu sehat, yaitu sayur dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan tersebut meliputi bayam, kangkung, kacang panjang, terong, buncis, tomat, pepaya, mangga, apel, jeruk, dan banyak lagi. Nah, setelah membaca teks tersebut, kita akan mengetahui ide pokok dan simpulan dari masing-masing paragraf. Bacalah kembali paragraf pertama. Ide pokok dari paragraf pertama yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan untuk kehidupan sehari-hari. Ide pokok paragraf pertama terdapat pada awal paragraf. Adapun simpulan dari paragraf pertama yaitu manusia dan hewan memerlukan makanan. Bacalah kembali paragraf kedua. Adapun ide pokok dari paragraf kedua yaitu manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kesimpulan dari paragraf kedua yaitu protein sangat penting bagi manusia dan hewan. Selanjutnya kita beranjak ke paragraf ketiga. Mari kita cari ide pokok paragraf ketiga. Adapun ide pokok paragraf ketiga yaitu manusia membutuhkan makanan yang mengandung vitamin. Sedangkan simpulan dari paragraf ketiga yaitu vitamin sangat penting bagi manusia. Kamu sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kamu harus bekerja sama dengan teman di sekitarmu untuk menjaganya. Bekerja sama adalah wujud dari penerapan sila persatuan Indonesia.
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Berikut beberapa manfaat melakukan kerjasama. Yang pertama yaitu pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, kita tadi sudah mempelajari tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Terima kasih karena kalian sudah menonton video pembelajaran ini hingga selesai. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.